Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan periode pranikah. Yang pertama, ada identitas narasumber. Inisial nama Devi, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1997, pekerjaan pegawai honorer, alamat Kampung Sinom nomor 24 Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Selanjutnya ada fenomena. Fenomena yang dialami oleh narasumber pada saat wawancara pada tahun ini menginjak usia 25 tahun dan belum menikah. Setelah saat lulus kuliah, ia memilih untuk tidak menikah di usia 23 tahun karena sedang fokus ingin bekerja. Dikarenakan ia baru mendapatkan pekerjaan pertamanya pada tahun 2020. Di usianya yang sudah matang ini, saudari Devi belum memenuhi tugas perkembangan yang lain selain mendapatkan pekerjaan dan mulai bekerja. Di usia 25 tahun kali ini, saudara Devi perlu mengejar tugas perkembangan lainnya, seperti memilih pasangan, menikah, membina dan mengelola rumah tangga, melahirkan dan mengurus anak, serta memenuhi kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara, juga menemukan lingkungan yang tepat baginya. Tetapi, saudara Devi ini memiliki cita-cita untuk menikah di beberapa tahun ke depan. Menurut saudara Devi, dengan adanya pernikahan ini akan membuat beberapa hal dalam hidupnya berubah, seperti dari kebiasaan sehari-hari dan lain sebagainya. Tetapi saudara Devi tidak merasa ketakutan menikah meskipun ia mengetahui akan ada perubahan dalam hidupnya. Di samping itu, saudara Devi merasakan adanya tuntutan dari orang tua untuk segera menikah karena usia sudah cukup matang untuk menikah. Berikut ini beberapa teori yang kami gunakan untuk menganalisis fenomena dari narasumber. Yang pertama ada teori kesiapan menikah menurut Duval dan Miller. Lalu ada teori perkembangan kognitif menurut Gisela dan menurut teori Perry. Lalu ada teori perkembangan sosial emosi menurut Erikson dan menurut Levinson. Lalu ada teori periode memilih pekerjaan menurut Jefferson dan menurut Peterson dan Gonzales. Berikut hasil tabel analisa narasumber. Perkembangan mulai bekerja. Tugas perkembangan ini dapat tercapai ditandai dengan mendapatkan pekerjaan yang cepat, diikuti dengan mempersempitnya pilihan sesuai realitas ekonomi keluarga dengan dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga. Selanjutnya pada tugas perkembangan memilih pasangan dan belajar hidup dengan pasangan. Tugas perkembangan ini dapat tercapai dengan sudah memilih calon pasangan dan belajar hidup dengan pasangan, yakni dengan mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing yang telah dilakukan oleh narasumber bersama calon suami. Adapun konsekuensi yang diterima ialah kehilangan pekerjaan saat ini karena tuntutan calon pasangan yang mengharuskan untuk fokus melayani suami dan mengurus rumah tangga. Selanjutnya, pada tugas perkembangan mulai membina keluarga, tugas perkembangan ini belum tercapai karena belum terikat dengan pasangan sehingga belum bisa memulai membina keluarga. Namun dapat dilihat bahwa sepasang calon suami istri ini sudah memiliki rencana dalam membina keluarganya dengan usaha berdiskusi untuk menentukannya. Selanjutnya, pada tugas perkembangan mengasuh anak. Tugas perkembangan ini belum tercapai karena narasumber belum mempunyai anak. Namun dapat dilihat jika narasumber sudah menentukan melalui diskusi dengan calon suaminya seperti apa kelak ia akan mengasuh anaknya, seperti memilih pola asuh demokrasi terpimpin, serta sudah memikirkan tantangan-tantangan apa saja yang akan dialami. Pertanyaan selanjutnya mengenai tugas perkembangan dalam mengelola rumah tangga. Tugas perkembangan ini belum dapat tercapai karena narasumber belum berumah tangga. Namun dapat dilihat jika narasumber sudah memiliki upaya pengelolaan dalam berumah tangga. Contohnya seperti adanya diskusi mengenai keputusan, pengelolaan keuangan, pendidikan anak, serta masalah-masalah rumah tangga lainnya. Untuk faktor yang akan dihadapi pun tidak memiliki hambatan. Contohnya seperti jika terjadi perubahan lokasi kerja ataupun jam kerja dan perubahan-perubahan lain, hal tersebut tidak akan menjadi perdebatan nantinya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tugas perkembangan dalam mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Tugas perkembangan ini dapat tercapai karena secara tanggung jawab narasumber memiliki pekerjaan di instansi pemerintahan, di mana instansi tersebut memberikan bantuan bagi warga di setiap daerah yang membutuhkan.
Selain itu, narasumber juga membayar pajak dengan taat. Untuk dampak yang dirasakan narasumber yaitu perasaan senang karena narasumber dapat memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara dan narasumber juga tidak memiliki hambatan internal maupun eksternal, tetapi memiliki faktor pendukung dikarenakan lingkungan pekerjaan yang mendukung dalam hal pekerjaan maupun tanggung jawab sebagai warga negara. Dan pertanyaan terakhir mengenai tugas perkembangan dalam mencari kelompok sosial yang cocok. Tugas perkembangan ini telah tercapai dengan menemukan kelompok sosial yang cocok, yaitu lingkungan suatu pekerjaan yang dijalani. Kelompok sosial ini sedikit banyak mempengaruhi narasumber, yakni menjadi lebih terlihat jika kelompoknya mendukung narasumber untuk menemukan calon pasangan yang baik. Hidup narasumber pun menjadi terarah dan tidak merasakan ketergantungan. Dan untuk dampak jangka panjang yang akan terjadi ialah kekeluargaan yang lebih erat, menjadi saudara, teman di masa tua, dan lain-lain. Selanjutnya ada saran. Bagi sebagian orang yang mengalami hal serupa, terutama dalam cepatnya mendapatkan pekerjaan seperti narasumber kami, masa dewasa awal akan mengalami perkembangan daya tahan fisik yang optimal dan akan melalui perkembangan kognitif yang kreatif terutama dalam memecahkan masalah. Pengalaman kuliah maupun pengalaman dalam bekerja akan banyak membantu kita dalam memandang masalah dan dunia. Pengalaman-pengalaman yang dialami dalam hidup kita akan membuat kita terbiasa untuk berpikir pragmatis, menerima memiliki daya tahan yang tinggi, pengalaman kuliah yang membantu, lingkungan yang mendukung, serta prinsip berpikir yang fleksibel akan membuat kita tidak begitu tertekan dengan keterlambatan tugas perkembangan yang terjadi. Bagi perempuan yang sedang mengejar karir, persiapan mental dan diri mengenai lebihnya tanggung jawab peran perlu dipertimbangkan. Seperti halnya narasumber kami yang ternyata sesuai dengan teori, kita perlu untuk banyak berdiskusi dengan orang tua ataupun orang dewasa yang kita percayai mengenai tugas perkembangan yang berhubungan dengan keluarga. Contohnya seperti memilih pasangan, mengasuh anak, hingga mengelola rumah tangga. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi stres akibat ketidaktahuan akan masa depan. Namun, kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik, sehingga pengalaman mengenai pengetahuan akan kehidupan melalui teori atau belajar formal juga perlu dilakukan. Berdasarkan pengalaman narasumber dan teori yang kami temukan, keterlibatan lingkungan yang baik berpengaruh pada ketahanan mental akan keterlambatan tugas perkembangan ini. Kita dapat lebih kuat ketika kita mendapat dukungan yang positif. Meskipun masa dewasa awal ini merupakan masa yang banyak mendatangkan masalah karena banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan dan merupakan masa yang penuh dengan ketegangan karena banyaknya tuntutan, tetapi kita tetap perlu untuk berusaha menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan juga keluarga. Dengan pengalaman dan diskusi yang telah terjadi, yang membantu kita menghasilkan kehidupan yang lebih baik, kesehatan psikologis yang lebih stabil, dan dapat mengurangi stres karena adanya banyak tuntutan. Kelompok kami yang beranggotakan Hamzah Fauzi Ladim, Abdul Waris, Cynthia Nabila Lestari, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.